Kaum penikmat janda dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan 4 pemuda terserah. Di sini masih bersama saya sendiri Agus Yakul dan bersama rerengan saya. Di sini saya akan membahas alur cerita dari film Iron Man yang dibintangi oleh sepupu saya sendiri, yaitu Scott Adkins. Sesuai dengan pemeran utama yang berlatar belakang bela diri, film ini akan menyajikan aksi pertarungan dan pembunuhan. Film ini disutradari oleh J.C. Koros dan tayang pada tahun 2018. Dan di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang mabuk dengan membawa botol minuman yang masuk ke apartemen. Jika ingin mengambil jam tangan, seorang pembunuh bayaran bernama Mick Fallon sudah menargetkannya. Dengan cepat, Mick mengatur pembunuhan senilai $20.000 itu menjadi seperti bunuh diri. Lanjut, Mick pergi ke sebuah bar dan mengejar semua orang di sana tanpa terluka sedikit pun. Alasannya menghajar para bajingan itu adalah untuk menghilangkan tekanan setelah membunuh. Setelah itu, Mike pergi ke markas berkumpul bersama teman-temannya, para pembunuh sadis. Yang pertama adalah Carney Cliff. Carney Cliff adalah seorang pembunuh yang menggunakan kampak dan ia tidak memiliki rasa kasihan saat melakukan tugas. Yang kedua bernama Fat. Fat membunuh target menggunakan racun tikus yang sangat mematikan. Kemudian ada Mickey dan Mark, mantan pasukan khusus. Lalu ada si wanita pembantai bernama Jen. Ia membunuh musuh dengan berbagai caranya yang menggoda, dan yang lainnya ada teman-teman bernama Fred. Dia membunuh dengan tingkah konyol. Lanjut. Kini yang terbesar adalah bosnya, yaitu Big Ray. Mereka mengobrol dengan santai sehingga Jen muncul. Mike mencoba menggoda, namun Jen bukanlah wanita yang mudah digoda. Tiba-tiba seorang pria tua bernama Milton keluar. Milton adalah seseorang terdepan mereka yang bertemu klien. Para pembunuh juga berniat membunuh Milton, namun peraturan kerja tidak ada yang boleh menyentuhnya. Setelah bertemu Milton memberikan pekerjaan, baru membunuh anggota band yang akan tampil sebentar lagi. Namun lebih dulu Mike harus membunuh kasus yang dulu. Jika berhasil akan dibayar 2 kali lipat. Setelah pertemuan itu, Mike langsung bereaksi ketika melihat target dengan mobil yang melaju. Mike langsung menembak ban mobil itu sehingga membuat target terjepit dan mondar. Sebelum kembali melanjutkan misi, Mike lebih dulu berlatih di rumahnya dan mengingat tentang mantan pacarnya bernama Beth. Kemudian Mike melihat Mike memulai misinya tanpa menyentuh target yang membunuhnya dengan konsleting listrik. Malam harinya Mike berhenti di tepi jalan. Tiba-tiba seorang dengan motor menembakinya. Hasil Mike menghajar orang tersebut hingga tewas. Mike langsung menghubungi Milton. Ia bertanya kenapa ada orang yang ingin membunuhnya. Namun Milton hanya mengatakan ia akan menyelidikannya bersama Big Ray dan langsung mematikan ponselnya. Ketika sedang tertidur, sebuah pesan dari wanita bernama Carly mengatakan kalau Beth tewas karena ada yang membobol kamarnya. Charlie juga memberitahu kapan upacara pemakaman dimulai. Setelah pemakaman berlangsung, Mike hanya melihat dari kejauhan. Ketika semua orang pergi, Mike langsung menghampiri makam Beth. Tiba-tiba, Charlie menghampirinya. Dia memberitahu Mike kalau Beth sedang hamil. Ternyata setelah Beth meninggalkan Mike yang menjalin hubungan lesbian dengan Charlie, saat di rumah Mike melihat berita tentang 2 penjahat yang diyakini adalah pembunuh Beth, tapi mereka tewas karena overdosis. Namun Mike terus berpikir untuk menyelidiki kasus itu. Ia menghubungi seorang dan mengambil berkas di tepi jalan. Setelah itu dia langsung pergi ke tempat Beth untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Ketika sampai, Mike langsung menganalisis 2 pembunuh yang overdosis. Namun di sini ada kejanggalan di pikirannya. Mike terus berpikir dengan melihat berkas kematian Beth hingga akhirnya ia menyadari pembunuh Beth sebenarnya adalah Mickey dan Mark. Lanjut, Mike langsung pergi ke tempat Mike dan Mark awalnya tidak mengakui pembunuhan itu, namun Mike mengakui kalau memang mereka yang membunuh Beth.
Tanpa basa-basi mereka langsung bertarung. Setelah dikalahkan Mickey terlihat ingin meminta maaf, Mike memberitahu bahwa Beth sedang hamil. Namun Mickey menjelaskan mereka tidak mengetahuinya, namun itu hanya sebuah misi. Ketika sampai di markas Mike mencari Milton, namun Big Ray memperlihatkannya peraturan pekerjaan. Lanjut, Big Ray mengatakan kalau Mickey sudah memberitahu semuanya. Dengan kesal, Mike mengatakan kalau Beth sedang hamil, tapi Big Ray tetap tidak peduli. Lanjut, Mike mengatakan jika 2 hari lalu Milton menyuruhnya mengambil uang, dan di sana berubah menjadi jebakan. Mike menanyakan siapa kliennya. Big Ray marah-marah karena peraturan kerja tidak pernah bertanya pada klien. Di sini kita menceritakan kenapa Mike tidak bisa melawan Big Ray. Ternyata waktu Mike di umur 15 tahun, ia bekerja sebagai pengantar koran yang selalu dibully. Hingga akhirnya ia melihat dikirain meledakkan sebuah rumah. Dari saat itu, Mike terus mengikuti Big Ray dan merekam semua pembunuhannya. Suatu hari, Mike memberanikan diri mengetuk pintu rumah Big Ray dan memperlihatkan videonya. Awalnya mengira kalau Mike adalah seorang suruhan. Namun Mike mengatakan dia hanya ingin belajar karena dia ingin membunuh orang yang selalu membulinya. Big Ray menolak, namun Mike langsung menyerangnya sehingga Big Ray mulai tertarik. Setelah itu Mike memulai pekerjaan pertamanya dan dengan melempar target dari jendela, Mike langsung menaiki gedung dan memasang jebakan. Saat target mulai terpancing, disitulah Mike mendorongnya hingga jatuh dan tewas. Mike tidak merasakan apapun saat ia pertama kali membunuh. Namun Big Ray menganggap pembunuhan pertama Mike hanya terpleset karena ia memiliki fotonya. Lanjut, Big Ray menawarkan pekerjaan magang untuknya dan Mike langsung menerima pekerjaan tersebut. Saat itu juga Mike mulai belajar membuat racun. Ia juga belajar bertarung, semua bela diri, dan belajar menembak. Di sini kita kembali ke Mike yang sekarang terlihat yang mengetuk pintu kamar Charlie. Awalnya Charlie tidak ingin membuka pintu, namun setelah Mike memberitahu kalau Beth dibunuh, Charlie langsung membukanya. Mike mengatakan jika Beth dibunuh orang profesional, namun Charlie tidak mempercayainya. Tiba-tiba Cliff datang menyerang dengan kampaknya. Dengan keahliannya, Mike berhasil mengalahkan Cliff. Sebelum tewas, Cliff tidak menyadari kalau lawannya adalah Mike. Melihat pembunuhan di depan matanya, Charlie sangat ketakutan. Mike memulai menjelaskan pekerjaannya sebagai seorang pembunuh. Mike juga bertanya apakah Beth terlibat sesuatu. Charlie mengatakan kalau Beth menyelidikinya perusahaan minyak yang ingin mengebor di lautan. Hanya sebatas itu yang ia ketahui, tapi mungkin ada salinan di rumahnya. Mike menyuruh Charlie ke rumah Beth untuk bersembunyi sementara dan menyalin penyelidikan Beth. Lanjut, Mike mendatangi sebuah privat club yang menanyakan keberadaan Milton kepada Fred. Salah satu penjaga ingin mengusirnya. Dengan sekali pukulan, penjaga itu sosoloyongan memberitahu kalau Milton berada di belakang. Mike langsung masuk dan memukul tukang pijat Milton. Dan Mike juga memukul Milton karena ia tidak lagi memikirkan peraturan. Don't be a fool. Oh dear. Kemudian satu penjaga yang berada di luar datang ke Mike sekali lagi menghajarnya hingga pingsan. Lanjut, Mike bertanya dengan mengancam siapa yang meminta kematian Beth. Akhirnya setelah beberapa pukulan, Milton mengatakan nama Ken. Sebelum keluar, Fred menghadangnya, namun Mike memukulnya menggunakan buku hingga sosoloyongan deui. Dan di luar, Charlie menghubungi dan mengajaknya bertemu karena ia sudah mendapat semua salinan penyelidikan si Beth. Sedangkan di markas Big Ray mengatakan kalau polisi sudah menemukan jasad Cliff. Ia terbunuh dengan bapaknya sendiri. Kok jadi bapak anjing? Kapaknya sendiri. Di sini Big Ray mengumumkan kepada anak buahnya untuk membunuh Mike, sedangkan Jen akan pergi melindungi klien. Di sini kita kembali ke Mike setelah bertemu. Charlie menceritakan tentang pemerintah yang juga menginginkan tambang minyak itu. Namun 6 bulan terakhir sudah berubah karena perusahaan lain sudah mendapatkan izin pengeboran. Beth mengetahui informasi dari orang dalam bernama Ruth, tapi Mike mengingat kalau ia sudah membunuh Ruth. Lanjut, Mike memberitahu partner Ruth bernama Ken. Setelah itu Charlie memberikan semua informasi kepada Mike dan terlebih dulu Mike akan mengunjungi Ken.
Dengan keahliannya hanya butuh waktu sebentar untuk Meg menemukan Ken. Meg mengancam akan menjatuhkannya ke jendela jika tidak memberitahu siapa yang memerintahkan membunuh Beth. I guarantee that'll kill me. Yeah, well, I can guarantee this. It's gonna fucking... Did you know my name? I know a lot about you, Leonard Kent. Husband to... Karena takut memberitahu pria bernama Arthur Jim, pemilik perusahaan Peacock. Ken memberitahu kalau Jim sedang berada di London dan ayahnya adalah orang terkaya di Asia. Saat itu Jim menyuruhnya membungkam Beth dan menyuruh organisasi yang dikelola Big Ray. Meg bertanya siapa yang mengatur pembunuhan. Ken hanya memberikan sebuah rekaman karena di dalamnya ada bukti percakapan. Tiba-tiba Mickey dan Meg datang dengan senjata. Mereka menembaki dan melempar granat. Untungnya Meg bisa menghindar dan menendang granat kembali ke mereka. Kemudian Meg langsung membunuh Mickey dan Meg. Ketika di luar, Pat ingin membunuhnya dengan racun tikus, namun Meg terlebih dulu menusuknya dengan menendangnya hingga tersungkur. Di lantai bawah, Pat juga menghadangnya. Meg hanya memukulnya hingga pingsan. Setelah itu, Meg pergi ke tempat Atal Jim. Ketika Atal Jim dan Jen sedang berbicara, Meg muncul dengan mengalahkan dua penjaga. Lanjut, ia bertarung melawan Jen. Setelah Meg membunuh Jen, Jim yang ketakutan memberikan tawaran, akan tetapi dengan kemarahannya Meg langsung memenggal kepala si Jim. Ketika Big Ray dan Milton sedang berbicara, Meg datang dengan membawa katana atau samurai. Milton berniat menghubungi timnya, namun Meg mengatakan mereka semua sudah tidak ada. Meg juga sudah membunuh Atal Jim. Lanjut, Meg melemparkan rekaman itu ke depan Big Ray. Terdengarlah percakapan kesepakatan antara Milton dan Jim. Mendengar itu, Big Ray langsung menghajar Milton. Setelah Milton minum, ia langsung tewas karena bekas racun tikus di tangannya. Tiba-tiba, si Big Ray mengeluarkan senjatanya dan mengatakan kalau ia sudah lama membesarkan firma tersebut. Namun Meg menghancurkan dengan sekejap. Meg terlihat santai karena ia yakin tidak mungkin Big Ray akan menembaknya. Namun Big Ray mengatakan kalau mereka selesai sampai di sini, Meg meminta maaf dan pergi dari sana. Big Ray mengatakan jangan pernah melihat ke belakang karena hubungan mereka telah selesai. Untuk kebaikan bersama, kini Meg menjalani hidupnya sebagai orang normal tanpa ada yang memberi perintah dan film pun selesai. The chance to know me? Would he or she have been proud of your past? Don't worry too much about your present and live. Ending yang sangat mempabelitkan di mana Meg harus kehilangan pacarnya yang bernama Beth. Beth sendiri dibunuh oleh rekan seperguruannya. Sampai di sini dulu alur ceritanya dan sampai bertemu kembali lagi dengan saya Agus Yakul. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mempabelitkan.